Halo semuanya, perkenalkan nama saya Koleta Tresirosari dengan nomor induk mahasiswa 19090100026. Di video ini saya akan membahas mengenai cara mendiagnosa penyakit yang disebabkan oleh bakteri E. coli, Salmonella sp, dan Klebsiella sp. Namun, sebelum membahas mengenai teknik diagnosanya, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu bakteri E. coli, Salmonella sp, serta bakteri Klebsiella sp. Yang pertama, bakteri E. coli. Bakteri E. coli merupakan bakteri yang umum menghuni usus hewan dan manusia dengan ratusan strain yang berbeda, baik yang berbahaya maupun yang tidak berbahaya. Bakteri E. coli dominan terdapat dalam tinja. Kemudian ada bakteri Salmonella sp. Nah, bakteri Salmonella sp merupakan agen etiologi yang dapat mengakibatkan salmonellosis pada manusia dan hewan. Salmonellosis merupakan penyakit enterik yang umum dan tersebar luas di dunia. Bakteri ini adalah penyebab diare akut dan kronis, bahkan kematian yang signifikan di banyak spesies hewan dan manusia. Selanjutnya, ada bakteri Klebsiella sp. Bakteri Klebsiella sp merupakan bakteri gram negatif yang biasanya ditemukan di flora mulut, kulit, usus hewan, dan di lingkungan. Bakteri ini merupakan bakteri oportunistik yang menyebabkan infeksi pada hewan dan manusia. Nah, sekarang sudah tahu kan arti dari masing-masing bakteri di atas? Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke topik yang akan dibicarakan pada video ini, yaitu cara mendiagnosa penyakit yang disebabkan oleh bakteri-bakteri tersebut. Yang pertama, bakteri E. coli. Teknik diagnostik laboratorium terhadap penyakit bakterial akibat Escherichia coli SPP yaitu pertama, teknik isolasi E. coli dalam kultur murni. Jadi, penyakit yang diambil yaitu penyakit kolibasilosis pada ayam yang disebabkan oleh coli. Tidak seperti patogen E. coli yang dikaitkan dengan penyakit pada spesies hewan lain, isolat unggas umumnya non-hemolitik pada agar darah domba 5%. Isolasi kultur murni E. coli dari darah jantung, hati, atau lesi visceral kas pada bangkai segar menunjukkan kolibasilosis primer atau sekunder. Secara eksperimental ditunjukkan bahwa dalam kasus akut, isolasi dimungkinkan dari 6 jam hingga 3 hari setelah infeksi. Pada kasus subakut, isolasi hanya mungkin dilakukan sampai 7 hari setelah infeksi. Media selektif seperti Mecon-K, Eosin Methylene Blue, atau agar-agar Galki digunakan untuk isolasi. Identifikasi lebih lanjut dari koloni yang diisolasi didasarkan pada reaksi biokimia, produksi indol, fermentasi glukosa dengan produksi gas, adanya beta-galaktosidase, tidak adanya produksi hidrogen sulfit dan urease, dan ketidakmampuan untuk menggunakan sitrat sebagai sumber karbon. Yang kedua, ada tes serologis. Untuk tes serologi sendiri menggunakan tes ELISA. Berdasarkan E. coli yang disonikasi, telah dikembangkan untuk mendeteksi antibodi terhadap 2 serotipe patogen penting E. coli, O78K80 dan O1O2K1. ELISA lain didasarkan pada antigen Vibrium. Keduanya memiliki nilai yang terbatas karena hanya dapat mendeteksi tipe APEC yang homolog. Semua faktor terkait virulensi yang diketahui saat ini terdeteksi pada strain yang diisolasi dari lesi kolibasilosis. Juga dapat dideteksi pada isolat feses dari ayam yang secara klinis sehat. Untuk alasan ini, tidak satupun dari ciri-ciri ini dapat digunakan untuk identifikasi APEC. Kemudian, ada tes molekuler. Tes molekuler sendiri yaitu menggunakan PCR. PCR digunakan sebagai tes yang sangat sensitif dan spesifik untuk keberadaan bakteri patogen dalam spesimen klinis. PCR juga lebih cepat dan dapat diandalkan daripada metode kultur tradisional. Dalam penelitian yang diambil, organisme E. coli yang diisolasi dari semua unggas yang dikumpulkan ditumbuhkan dalam nutrien broth, diekstrasi DNA, dan diamplifikasi dengan PCR menggunakan primer, EcoF, dan EcoR yang menargetkan DNA ribosom E. coli 16S dan ditemukan amplikon 585BP setelah 1% elektroforesis gel agarosa. Pasangan basa ini khusus untuk E. coli, bukan untuk yang lain. Kemudian
kita masuk pada bakteri Salmonella sp. Penyakit yang diambil yaitu penyakit septikemia yang disebabkan oleh bakteri Salmonella. Metode diagnosis yang digunakan yaitu yang pertama, isolasi dan identifikasi Salmonella secara bakteriologik. Diagnosis dapat dilakukan melalui kultur darah pada hewan dengan septikemia, telur dari unggas, dan isi perut fetus abortus, serta plasenta segar dan usap vagina. Sampel lingkungan termasuk pakan, air, dan feses dari hewan pengerat dan burung liar dapat membantu diagnosis juga. Kemudian penggabungan uji PCR dan kultur bakteri akan lebih efektif dan lebih akurat untuk deteksi keberadaan Salmonella pada karkas ayam. Selanjutnya ada pemeriksaan serologi. Pemeriksaan serologis dengan test plate agglutination dengan menggunakan whole blood untuk bahan pemeriksaan yang mengandung banyak bakteri pencemar seperti feses, air kemih. Media selektif lebih dulu dipupuk pada kaldu selenit 24 jam 37 derajat Celcius. Kemudian dipupuk pada media selektif agar untuk Salmonella. Kemudian uji serologi pada hewan yang sakit parah jarang dipakai untuk diagnosis karena reaksi aglutinasi tidak muncul sampai 2 minggu setelah infeksi. Namun, uji serologi dapat dilakukan pada sampel kelompok hewan. Uji serologi meliputi pengujian darah lengkap untuk diagnosis cepat Salmonella pulorum dan Salmonella gallinarum pada unggas, dan uji aglutinasi tabung untuk semua spesies hewan ternak. Uji imunosorben terkait enzim atau ELISA juga tersedia untuk beberapa serofar. Saat ini, komersial ELISA spesifik untuk Salmonella telah banyak digunakan secara rutin di sektor veteriner dan makanan di seluruh Eropa dan di Amerika Serikat. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai bakteri Klebsiella sp. Penyakit yang diambil untuk mengetahui cara diagnosanya yaitu penyakit infeksi Klebsiella pneumonia. Yang pertama, menggunakan metode kultur. Kultur menjadi standar baku dalam penegakan diagnosis infeksi Klebsiella pneumonia. Spesimen dapat didapatkan melalui darah, urin, cairan pleura, dan luka. Kultur Klebsiella pneumonia tidak membutuhkan lingkungan khusus karena Klebsiella pneumonia dapat dikultur dengan baik di lingkungan aerob atau anaerob. Sputum juga dapat diamati untuk gram staining dengan Klebsiella pneumonia, menunjukkan bentuk seperti batang, pendek, dikelilingi oleh kapsul dan gram negatif. Metode ini dilakukan dengan mengencerkan sampel mengandung Klebsiella pneumonia, kemudian dikultur pada media biakan agar selektif bakteri gram negatif seperti McConkey agar dan eosinmethylen blue agar. Dengan tujuan seleksi bakteri gram negatif dan positif dapat teridentifikasi pertumbuhannya melalui seleksi media agar. Kemudian diinkubasi pada suhu 25 sampai 30 derajat Celcius yang merupakan suhu optimal bagi pertumbuhan bakteri gram negatif selama 1 sampai 2 hari. Kemudian koloni yang timbul diamati dan dianalisis menggunakan standar plate count. Hasil positif menunjukkan adanya koloni bakteri berwarna merah muda. Selanjutnya, tes menggunakan tes serologis bakteri Klebsiella pneumonia yang diverifikasi kultur, dianalisis untuk mengetahui kadar antibodi antikapsular polisakarida atau CPS menggunakan enzim linked immunosorbent assay atau ELISA. Jadi, pasien yang terinfeksi mengekspresikan serotipe antigen CPS yang digunakan dalam ELISA. Hal ini menunjukkan bahwa epitop yang secara struktural serupa juga ada pada antigen Klebsiella CPS. Infeksi bakteri juga dapat menyebabkan aktivasi sel B poliklonal yang dapat memicu respon anamnestik terhadap serotipe Klebsiella pneumonia lainnya. Dan yang terakhir dari tes bakteri, tes diagnostik untuk
Klebsiella pneumonia, yaitu tes molekuler dengan menggunakan PCR ELISA. Jadi untuk metode PCR ELISA digunakan untuk mendeteksi strain klinis Klebsiella pneumonia. Sensitivitas dan spesifisitas metode PCR ELISA ditentukan dengan menggunakan strain Enterobacteria 16 sRDNA Klebsiella pneumonia diamplifikasi menggunakan primer specific gen menghasilkan fragmen 260 BP. Kemudian PCR ELISA dikenal sebagai metode yang akurat dan cepat untuk mendeteksi agen infeksi sehingga dapat digunakan sebagai pengganti yang sesuai untuk semua aspek karena metode ini cukup sensitif. Setelah itu, metode ini juga spesifik dan cepat untuk mendeteksi strain Klebsiella pneumonia. Oke teman-teman, jadi sekian dari video cara mendiagnosa atau teknik mendiagnosa penyakit yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli, bakteri Klebsiella sp, dan juga bakteri Salmonella sp. Untuk teman-teman, semoga suka dengan video ini. Terima kasih.